ini, saya mau berbagi pandangan saya tentang administrasi pembangunan, teori pembangunan relevan di Indonesia, dan juga hubungan antara pusat dan daerah dalam proses pembangunan nasional. Nah, pertama, kita mulai dari pengertiannya. Di sini ada menurut S.P. Siagin tahun 1994 menjelaskan bahwa administrasi pembangunan itu adalah seluruh usaha pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara efektif. Sedangkan menurut Dewey Pedy dan William J. Henderson tahun 1983, administrasi pembangunan mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan sosial ekonomi. Lalu, ada juga menurut Frederick tahun 1964 juga bilang bahwa administrasi pembangunan itu merupakan upaya sadar dari pemerintah untuk mempercepat perubahan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang terarah. Nah, kalau dibandingkan dengan administrasi publik, biasanya bedanya ada di fokusnya. Administrasi publik lebih banyak berurusan sama pelayanan dan tata kelola pemerintahan sehari-hari. Sedangkan administrasi pembangunan itu lebih ke arah perubahan, inovasi, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu bisa kita lihat di program PNPM Mandiri atau Dana Desa. Dua program itu menunjukkan bagaimana pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerataan hasilnya sampai ke tingkat desa. Nah, selanjutnya saya memilih teori pembangunan berkelanjutan untuk dianalisis. Di sini juga ada menurut Gro-Harlem Brundtland pada tahun 1987 bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Sedangkan menurut Daro dan Smith pada tahun 2015 bilang bahwa pembangunan harus meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pertumbuhan ekonomi yang diiringi pemerataan dan pelestarian lingkungan. Kalau kita lihat di Indonesia, teori ini bisa kita temui dalam penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Misalnya itu pengurangan emisi karbon, pengelolaan sampah, dan penanganan stunting. Artinya, pembangunan itu enggak cuma soal ekonomi saja, tapi juga memperhatikan sosial dan lingkungan supaya hasilnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Kemudian, kalau ngomongin soal perencanaan pembangunan antara nasional dan daerah itu punya perbedaan. Nah, di sini tuh ada perencanaan nasional seperti RPJPN dan RPJMN, lebih bersifat strategis dan menentukan arah kebijakan jangka panjang negara. Sedangkan perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Jadi, perbedaannya lebih ke skala dan ruang lingkupnya. Tapi, keduanya tetap harus selaras supaya pembangunan bisa berjalan efektif. Nah, berikutnya soal otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Keduanya itu saling berhubungan erat. Di sini ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah itu hak dan kewenangan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Sementara desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Contohnya itu, beberapa kabupaten punya inovasi pelayanan kesehatan di puskesmas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan begitu, pelayanan jadi lebih cepat, lebih tepat, dan masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya. Terakhir, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga punya pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan. Kalau koordinasinya baik,
kebijakan nasional bisa dilaksanakan efektif di daerah. Contohnya, program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat bisa berjalan lancar karena ada dukungan pendanaan dari pusat dan pelaksanaan langsung oleh daerah. Tapi, kalau koordinasinya kurang baik, sering muncul masalah kayak tumpang tindih kebijakan atau keterlambatan pelaksanaan proyek. Jadi, kuncinya itu adalah komunikasi dan kerjasama antara pusat dan daerah yang bersifat kolaboratif, bukan hanya administratif. Dari keseluruhan pembahasan ini, saya bisa simpulkan bahwa administrasi pembangunan bukan hanya tentang pelaksanaan kebijakan, tapi tentang bagaimana pemerintah mampu mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terarah dan berkelanjutan. Kuncinya itu ada pada sinergi antara pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.